Dan fokus, fokus dan konsisten. Dan ini sudah maghrib. Saya paling cocok tadi itu ya. Dari sosmed dan tetek bengek tadi saya cari itu. Tetek bengek itu kan bagi-bagi ya Mas. Saya sosmed ya kan, saya tetek bengeknya ya. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiada Tara. Iwan to be millionaire Di podcast Keliling atau Polling. Polling. Kali ini kita berada di Balai Pedukuhan Sungapan atau Balai Dusun Sungapan ya. Ya. Dan kali ini kita spesial akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Fuad yang kebetulan juga kita ketahui profesinya sebagai presenter lagu-lagu campur sari atau leyeh-leyeh ya acaranya. Betul sekali. Ini presenter legendaris. Sudah berapa tahun di sana, Mas? Yang studinya pindah itu sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun, itu 2014, di sekitar itulah. Iya. Nah, kenapa jenengan tertarik akhirnya kok nekuni dunia yang kayak campur sari, basa Jawa? Karena pilihan. Karena pilihan urip. Iya, karena nganu Mas, yang masuk saya dan partner saya Mas Pur itu kan yang masuk secara face, secara passionnya kan masukin nang acara leyeh-leyeh itu karena memang di situ kan tidak harus baku. Untuk menjadi seorang presenter kan yang penting bisa membawakan secara santai, secara menggelitik dan sebagainya. Nah, dulu waktu ada prosesnya nggak Mas? Ada audisinya atau tidak? Atau hanya memang 2 orang itu yang waktu itu daftar sampai kepilih? Ya, yang seleksi alamnya yang tidak ada yang lain. Enggak, dulu caranya saya memang tetap dari beliau toh. Dulu kan beliau programnya banyak di RBTV. Dulu beliau Raffi Ahmadnya RBTV dulu. Tapi sekarang di TV lain juga Raffi Ahmadnya. Terus. Nah, itu dulu kan beliau kan punya program salah satunya mungkin acara layar RBTV dulu ya Mas. Benar sekali. Itu presenternya bahkan saya sudah generasi ketiga paling. Setelah Keli itu generasi ketiga ke. Karena sebelumnya kan Mas Uut sama Everybody. Pertama Uut, Everybody Home, Lia ya, sama Iva. Terus habis itu Mas Keli dan sebagainya sama Oni. Saya dulu Banjeli Keli. Ya, kalau Keli enggak bisa. Banjeli Keli terus ada siapa sih ngandeng-ngandengin kayak gitu? Siapa? Presenter wedok itu. Yang siapa dulu ada Oni, ada siapa lagi? Terus bukan. Noni, bukan. Tuh, sing SMK S Muhi gitu apa? Muga Muhi. Oh, Devi. Leo. Nah, Devi Leo ya, Devi Leo. Apa ya? Partner saya dulu kan Devi Leo, terus satunya Milda. Milda partneran dulu Banjeli. Partneran sama Keli, terus kalau kita jamnya Keli nggak bisa kan Milda sama si Pur, saya sama Devi. Iya, benar sekali. Begitu, terus akhirnya karena mungkin dulu karena sidik Mas. Apa nih? Deadbang sini, jujur lagi aku ngomongannya loh. Karena dulu masih kabeh berjuang. Nah, dulu teman-teman itu yang jadi karyawan juga berjuang. Ya, dulu itu kan masih di studio yang dulu yang lama. Itu semua kita ngalami memang budgeting tergantung sangat dikit banget terus apa Mas studio juga apa adanya. Gedek ya waton gedek toh. Sampai akhirnya udah pindah di Amikom ya. Terus waktu itu juga memang ada yang calling Mas Kadir juga itu waktu itu tanya nek presentere sopo nek misalnya nganggo Fuad sama Mas Pur ya monggo dengan senang hati. Karena itu juga terjadinya leleh kalau boleh jujur itu adalah ulang tahun RBTV ke-15 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu ke-15 po 10 ya Mas. Aku lupa. 10 kalau nggak salah. Mungkin. 10 kalau nggak salah. Waktu itu gimana ada masukan dari teman-teman Platapi atau Mas Setiawan kalau bisa jangan hanya relay dari TV nasional tapi ada tetap pertandingan satu lah lokal apa leleh atau cakruk atau apa sehingga leleh. Nah, terus piye Mas? Menyesuaikan kayak ini atau suka dukanya lah. Dengar-dengar kan kadang presenter gini dekat dengan penontonnya. Nah, kadang penonton sampai dengan piye kedekatannya? Penyanyi no. Oh, malah penyanyi gitu. Lo penontonnya kadang kan wah ngefans banget. Ada beberapa presenter yang ayo Mas mampir ke rumah untuk makan tak bikinin ya sampai saking ngefansnya. Nah, ini penyanyinya malahan. Penyanyinya. Wah, ini tapi yang lanang. Enggak, tadi nganu Mas. Mungkin dulu karena ini berawal dari yang zaman penjagalan ya. Jagalan itu kan karena saya gentan-gentain terus.
Kali sudah masanya jenuh, saya baru masanya butuh eksistensi. Sama Mas Pur. Jadi ini yang bertahan di situ kan aku sama Mas Pur. Yang akhirnya ketika wedok raiso lanang-lanang. Terus saya juga di situ sempat racetok karena waktu itu saya lolos di TV nasional itu. Lolos itu terus akhirnya situ serangati kabari pripun saya tinggal apakah masih Mas Pur sama teman yang lain saya kurang tahu apa Mas Pur terus. Terus setelah itu dulu pindah ke Amikom. Jadi studionya pindah di sana. Itu sempat nggak ada kegiatan, nggak ada program leleh. Terus sempat ada, ini saya radinggu. Panas no saya. Lah kan soalnya TV nasional ya. Waktu itu kan wis podo-podo nganu Mas. Nganggur meneh. Terus panas lah saya terus akhirnya saya nembung lek kadelek ono kok radingku ya cuk wis siaran ngono. Kuning sempat dulu nganu lanang wedok rencananya. Cuman kan saya bagaimana untuk mencuci otak seorang produser agar lanang terus. Karena kalau lanang wedok secara hitungan hari itu kan lebu. Mending berdua aja toh. Akhirnya nek lanang kok glidik kan. Dadi sasane iki cetha. Sasane cetha ya. Bahkan dulu sempat ketika dulu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus sama liputan sekali. Jalan-jalan. Bayarku ngasih nglui karyawan kono gitu. Terus akhirnya yang Jumat itu kan live musik, khusus live musik. Jadi live musik minimalis lah pakai keyboard, pakai tipung, pakai gitar. Terus ada penyanyinya 3. Terus kadang kalau ada penonton datang ya monggo, kalau enggak juga nonton di rumah nggak masalah. Itu hari Jumat. Hari Jumat sudah sempat ditiadakan karena untuk di blocking acara lain. Sudah sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai sekarang masih Rabu dipakai acara lain. Tinggal 3 hari. Hari apa sekarang? Jam Senin, berapa? Selasa, Kamis jam 9. Jamnya kalau dulu sempat ganti jam katanya, lebih dulu pagi ya? lebih pagi dulu setengah 6 itu malah seneng saya karena pagi bisa siaran, siangnya bisa jadi Pak Duko. Oh iya ya. Jadi sekarang pagi setengah 6 itu ya pengalai berangkat adzan subuh langsung berangkat. Jadi ya itu dok. Tapi teman-teman berangkat kerja saya wis bali wis poin Mas ya terus. Wani ngenyang lemah aku Itu tapi sekarang pindah jam 9 karena waktu itu kebijakan karena corona. Diadakan jam 9 siang. Nah, itu kadang pas saya ono rapat saya izin. Dan bahkan sekarang Senin, Selasa, Kamis. Senin itu kadang di blocking sama kegiatan anggota dewan. Tinggal Selasa sama Kamis. Nanti Selasa ada rapat, saya tinggal Kamis. Kamis ada kerja bakti, saya zong. Soalnya Mas Fuad juga udah inilah ya, dari 0 kembali ke 0. Soalnya Mas Fuad juga ada di blocking sama Pak Lurah. Makanya kan saya tetap kembali ke sumpah dan janji saya dulu ketika sudah siap menerima amanah ini. Iya, benar. Memang rezeki saya walaupun saya sibuk apapun di dusun tetap akan dipakai. Memang saya rezekinya gitu. Dan ini pemirsa memang kita ini alami ya, ketika kita podcastan ini dari sore mendekati senja ya, mendekati malam ya. Jadi kalau wajah kita tiba-tiba berubah merah jangan kaget. Bukan marah ini ya. Bukan marah. Nanti jadi nek hulk kan hijau, jadi abang. Jadi kepiting. Oke, terus apa yang tak terlupakan nek kayak leleh Mas? Apakah misalnya tiba-tiba jenengan misalnya kon mewawancarai seorang yang belum Anda kenal sama sekali atau mungkin ada faktor-faktor liputan Mas, liputan itu yang hal kadang tak terduga bagi kita. Teman saya Mas Pur, jadi kadang terus bisa kenal pejabat itu, pejabat sana, terus sebagai studi banding saya dengan dusun lain. Kan liputan misalnya nang Bantul, nang dusun anggur. Nah, itu kan di sisi lain saya kerja terus saya dapat ilmu juga toh. Nah, salah satunya kan seperti itu. Terus dusun apa? Dusun anggur ini dusun anggur, dusun apa yang ketan hitam. Sana dokter kolesom. Iki apa? Iki jeneng dusun kok malah yang bermena dusun anggur itu maksudnya seluruh dusun nanam anggur. Bener kayak makanya teman anggur tuh fermentasi. Enggak dusun anggur terus ada dusun bunga telang yang bangun tapan itu Kawian Wirokerten. House of Telang itu. Dusun anggur, nanam anggur Mas Fuad rencananya di sini. Saya nandur kebaikan. Jangan mundur kebaikan. Fatal. Oke,
pesan-pesan buat teman-teman yang kepengen jadi presenter acara bahasa Jawa. Sebenarnya campur sarinan dan sebagainya apa? Nah, kesan-pesannya adalah teman-teman nek pengen dadi presenter ya kudu sering melihat niteni nirokke nambahi. Niteni dulu, niteni yang sering diucapkan ki apa ta presenter itu yang disampaikan itu apa ta. Terus nirokke. Nirokke arep kaca iso nanggon sakan media banyak, ada sosmed, ada tetek bengek. Itu kan bisa digunakan untuk media kita untuk latih terus nambahi. Nambahi itu kan memvariasi dari bahasa yang biasa digunakan divariasi dengan yang lain. Dan fokus, fokus dan konsisten. Dan ini sudah maghrib. Saya paling cocok tadi itu dari sosmed dan tetek bengek tadi saya cari itu. Tetek bengek itu kan bagi-bagi Mas. Dari sosmed ya kan saya tetek bengeknya ya. Oke. Terima kasih sekali Mas Fuad yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan podcast keliling ini. Saya Setiawan Didatara. Iwan to be millionaire. Dan Doni ada band. Pamitan dulu, sampai jumpa. Dadah.